Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya Allah, tepuk tangan dulu. Oke, sebelumnya Ibu mengecek kehadiran dulu. Apakah ada yang tidak hadir? Ya ada. Hadir semua. Ya. Mana? Tepuk tangan lagi. Oke, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita baru bisa. Oh, Najwa, doa. Silahkan. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Pelajari hari ini akan menambah wawasan kita mengenai materi apa. Ada yang tahu apa? Belajar apa hari ini? Coding. KKA. Apa tuh KKA? Coding Dan kecerdasan artifisial. Berikut. Oke, berikut materi yang akan kita pelajari hari ini mengenai dekomposisi dalam berpikir komputasional. Yang dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian berpikir komputasional. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan konsep dekomposisi. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menguraikan dan memberi contoh penerapan berpikir komputasional dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu ingin bertanya, kalau kamu ingin membersihkan kamar, apa saja hal yang harus kamu lakukan terlebih dahulu? Oke. Membaca doa. Membersihkan kamar. Menyapu. Nah, hal apa saja dulu yang akan dilakukan adik-adik? Kan membersihkan kamar. Nah, apa? Boleh, apa lagi? Menyemur kasur. Boleh, apa lagi? Menyapu kasur. Nah, ini membersih kamar ya, membersih kamar, bukan suruh jemur kasur di luar. Membersih dalam ruangan. Nah, apa saja langkah yang akan dilakukan? Mengeluarkan barang-barang yang ada di dalam kamar. Ya, mengeluarkan kamar-kamar, baru apa lagi? Mengepel. Mengepel. Apa lagi? Udah, Itu aja yang biasa dilakukan. Iya. Ya. Bibi. Jadi, apa yang sudah kalian lakukan itu ada pada dekomposisi. Ya. Nah, contoh masalah sehari-hari. Ini contoh masalah sehari-hari. Kalian pernah menyiapkan sarapan sendiri? Pernah. Nah, hal apa saja yang harus dilakukan? Ngambil piring. Dilepet baru nasi. Nasi. Ikan. Sayur. Nasi. Lepet baru. Bau. Habis itu Air. makan. Begitu cuci piring.
video tentang alur kegiatan dan urutan langkah cara membuat nasi goreng sederhana. Oke. Wow, Wow, enak. Ada macam-macam harus Kalian perhatikan ini ya. So many questions. Nanti di sini ada langkah-langkahnya. Kalian perhatikan saja apa-apa saja yang disiapkan untuk membuat nasi goreng Ya. sederhana. Ini tampilannya. Nasi goreng sederhana. Ya. Sudah Wah, kalian? begini lah. Ya. Nah, ini menyiapkan apa ini? Menyiapkan garam. Ada garam, ambil garam secukupnya. Bawang putih, Bawang merah. Baru Nah, cabai merah, cabai besar. Cabai Cabai rawit rawit. secukupnya sesuai Selera. Nah, baru setelah itu disatukan di apa ini? Ditunggu. Iya, ditunggu-tunggu. Nah, disatukan. Baru Ulekan, ulekan. diulekan. Nah, setelah diulek, di sini ada langkah berikutnya, yaitu di apa? Ditumis. Menyiapkan wajan lalu ditumis sampai matang. Iya. Oke, ini langkah-langkahnya ini. Setelah ditumis. Kuna juga lah. Ini ada langkahnya, ditumis. Setelah itu masukkan telur. Jadi ada telur juga. 2 butir. Jadi sesuai selera. Ada yang suka 3, ada yang suka 4, 5. Nanti Nah, kebanyakan. iya. Nah, lalu di apa ini? Diaduk. Ya, diaduk-aduk. Dipecahkan telurnya. Telur masih dipisahkan dulu karena ini telur belum terlalu matang. Nah, ini sudah dicampur ya. Campur. Nah, setelah itu Wah. Ditaruh nasi dan bumbunya. nasi ya, masukkan 1 mangkuk Nasi putih. putih. Kalau kalian suka 2 mangkuk juga boleh, tergantung selera kalian masing-masing. Lalu tambahkan kecap. Tambahkan ini. Masih diaduk tambahkan dulu micin. sampai rata. Aduk sampai rata ini. Masih campur baru masukkan apa sayur? Masak kangkung. Sawi secukupnya. Satu jamur. Nah, setelah itu masukkan apa? Kecap. Kecap. Kalau siapa yang tidak suka pakai kecap, tidak apa-apa, tidak pakai kecap. Pakai bumbu. Iya, pakai bumbu-bumbu. Sesuai selera aja. Sesuai selera. Berikut nih, kita campur tuh, so enak sekali dapat lihat. Buat bebek. Berikut sudah dikasih rata-rata, kasih campur-campur bagus. Berikut setelah itu campur lagi. Wah. Nah, dimatikan kompornya. Diangkat. Adios, selesai. Cek rasa jika sudah pas, baru matikan api, silakan tadi. Lalu terakhir di apa? Diaduk. Bisa? Sajikan. Sajikan. Kirain itu diaduk. Nah, ini penampilannya disajikan dengan cara yang Narik. menarik. Ibu buat kotor dan sederhana. Ibu. Hah? Nah, sudah toh? Sudah disajikan? Nanti setelah yang paling terakhir adalah Makan. Dan Lalu cuci piring. Nanti percuma terus semua bikin tidak makan. Iya, percuma toh. Oke, sudah tahu? Ya. Jadi apa itu berpikir komputasional?
Membagi tugas-tugas menjadi kecil. Seperti komputer. Membagi masalah yang besar menjadi bagian-bagian Yang kecil. kecil, seperti contoh tadi di video tadi. Oh, iya. Ya, membuat nasi goreng ala belum tahu apa yang mau bikin ya, jadi harus disiapkan dulu. Apa langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah berikut sampai dengan terakhir. Paham? Paham. Oke, di sini ada apa dulu konsep tentang berpikir komputasional. Berpikir komputasional, ada yang bisa membacakan? Berpikir komputasional adalah kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan ataupun persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Jadi, berpikir komputasional ya ini dapat menyelesaikan permasalahan persoalan sehari-hari. Dari yang sulit menjadi gampang. Dari yang dari rumit sekali jadi bagian-bagian kecil menjadi mudah. Nah, berpikir komputasional dan kompetensi abad 21 ini berperan penting dalam kehidupan sehari-hari dan semakin dibutuhkan di era abad 21. Nah, kompetensi ini berkaitan erat dengan konsep 4C. Apa tuh 4C? Ada yang bisa? Saya. Arul. Critical thinking, creativity, communication, and collaboration. Tepuk tangan dulu. Critical thinking itu apa? Berpikir kritis. Berpikir kritis. Kalau kreativitas? Kreativitas. Kalau communication? Komunikasi. Kalau collaboration? Kolaborasi. Sama aja. Sama aja dong. Jadi keempat keterampilan ini mendukung penyelesaian masalah secara sistematis, inovatif, dan efektif. Wow. Hebat. Buat kita sudah bisa mengerti. Berikut. Nah, manfaat berpikir komputasional yang pertama apa? Menyederhanakan masalah yang kompleks dan membuatnya lebih mudah dipahami. Yang kedua, Membantu dalam membuat solusi yang efektif, efisien, dan dapat diterapkan secara luas. manfaatnya. Luas banget ya. Nah, ini dia dasar berpikir komputasional yang tadi ada terbagi atas 4. Nah, yang pertama adalah dekomposisi atau dekomposisi. Yang kedua pattern recognition, yaitu pengenalan pola. Yang ketiga adalah abstraction. Ya, yang terakhir adalah algorithmic thinking, yaitu berpikir algoritma. Itu 4 dasar dalam berpikir komputasional. Nah, masuk di dekomposisi. Ini konsep dan dekomposisi. Dekomposisi atau pemisahan masalah ini dapat memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola atau bisa dipahami dengan sederhana sebagai apa? Sebagai menjadi bagian Sebagai pemecahan masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil. atau mudah. Ya, yang lebih kecil atau mudah. Ya. Ini contoh dekomposisi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ya menyiapkan sarapan. Yang pertama apa? Ambil alat masak. Ambil alat masak. Yang kedua Roti, telur, mentega. Roti, telur, mentega. Yang ketiga telur. Sambal roti, sajikan. Dan terakhir menghias ruang kelas. Apa yang harus bersih-bersih dulu. Dekorasi baru menempelkan dekorasi. Kalau ada yang dekorasi yang sudah kalian ada buru-buru Bisa ya, Bu? iya macam ini nih dekorasi nih yang ada di ruang kelas itu ini dekorasi ini dekorasi. Dan yang berikut menyusun kursi dan meja. Nah, berikut Ibu akan bagikan berapa ini? 2 kelompok saja ya, karena kalian hanya sedikit jumlahnya. Jadi Ibu bagi 2 kelompok ya.
kelompok satu di sini. Ini satu, baru kelompok 2. Ya. Oke, silahkan dibagi kelompok, diatur mejanya masing-masing. Oi. Di sini ada Fatir, di sini ada Ari. Saya mau terima. Ya. Ayo bagikan. Kalau kita ada tahu sudah seimbang. Itu sini ya. Oke ya. Di sini ada sisa sudah apa? Oke. Lalunya neo. Di sini lembar kelompok, yang di sini apa? Mendapatkan tugas apa? Sedikit buatkan langkah-langkah berdasarkan sama tidur. Kabar tidur. Kalau di sini apa? Langkah-langkah cara Jadi gampang dua-dua ini tuh. Semangati tuh cara menyusunnya. Ya. Ya, jadi yang rumit akan terasa mudah jika sudah dibagi menjadi bagian-bagian yang kecil. kecil. Oke, silakan dikerjakan. Orang gitu, satu kosong. Silakan dikerjakan aja di sini ada berbeda. Hadir, kau kaki harus mengajar ke Fatir. Fatir. Ibu-ibu, ada nokol sama ibu? Ya? Nokol sama. Terserah kalau kalian suka pun dari langkah-langkah misalnya banyak, silakan ditulis kalau banyak langkah-langkahnya. Kalau sedikit, sesuai ini kalian yang kalian alami sehari-hari. Sudah, sudah. Tidur. Alat makan. Ini di kota. Apa? Kalian tentukan menyiap bekal ini, bekal apa yang akan kalian siapkan? Misalnya membuat nasi goreng, atau membuat roti, atau membuat apa? Jadi harus diurutkan. Kalau misalnya jangan bercampur, misalnya membuat nasi goreng habis itu roti, tidak bisa dicampur ya. Terus ini sarapan bekal ke sekolah, ini bekal ke sekolah. Buat digoreng. Terserah, digoreng juga boleh. Silakan baru ditulis. Dan setelah itu akan dipresentasikan. Boleh sekali. Boleh banget dong ya. Kerjasama ya, kerjasama ini kerja kelompok itu. Silakan. Ariel, sudah? Silakan. Iya dong. Diskusi kerja kelompok. Kerjasama. Alhamdulillah. Misalnya ini langkah pertama apa di Tami, langkah kedua apa di Arel, langkah tiga apa di Fatir, langkah empat apa di Hafiz. Jangan sama di Tami, jangan sama di Arel, jangan sama di Fatir, jangan sama di Hafiz. Jadi masing-masing ada bagian. Iya, semua punya bagiannya. Semua ada bagian masing-masing. Jadi diskusi, ini tugas kelompok itu diskusi. Nanti bang kami tak punya inan. Apa misalnya Arul yang pertama ini membuat bekal ke sekolah toh. Yang pertama Arul menyiapkan bahan, baru setelah itu Fakri habis menyiapkan bahan apa? Dia menyiapkan Gitu. Mengambil, ayo mengambil jangan. Ini akan membuat bekal. Ibu, kamu tiba-tibanya balangku. Ibu, Ini mau kerja sama-sama. sudah.
Tanya baru Bilqis apa? Bagian berikutnya Bilqis apa? Ini membuat apa ini? Membuat bekal apa ini? Nah, habis itu ini sudah bagian keberapa? Baru berikutnya Bilqis apa selanjutnya? Jangan cuma harus sambung lah, satu-satu harus ada bagian. Mbak pikir sama-sama. Sementara kalau itu sesuai kebutuhan, misalnya apa yang sedang kalian alami hari-hari ini, misalnya kan membersihkan kamar tidur, langkah pertama membersihkan kamar tidur apa saja, dia tidak full, tidak itu sesuai yang kalian alami. Jadi nanti harus satu halaman itu mau kasih full. Berpikir, sama-sama berpikir. Ada di bagian apa? Yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga kerjasama ya, kerjasama. Sudah kasih pendapat masing-masing. Pokoknya harus detail, langkah-langkahnya itu harus detail. Sudah? Yang ini sudah? Disediakan apa? Iya, harus ditapis. Kalau mie goreng itu harus ditapis dulu kan kuahnya. Jangan sampai ya. Kan namanya juga mie goreng, bukan mie kuah toh. Ya. Kenapa kotak? Masih kita sambilan tambahan. Sebentar baru ini. Kamu sebentar pada dalam. Jangan sampai tambahan itu. Ini bisa capek. Ini. Malas. Apa ya?
buat sarapan mie goreng ya, mie goreng dengan telur. Sama ya. Kita bawa ke sini 250, 300, ini 350. Satu itu hapus. Udah? Bisa. Itu juga yang sedikit botol apa yang kakak centil. Sudah jadi. Baru bangunkan anak. Susu makanan. Kita bilang tidak ke sana. Tinggal selain. Kau ini bilang ini Al-Fatih. Itu Al-Fatih bukan Dirikan waktu 5 menit lagi. Ya sudah. Ready, baik-baik jawabannya. Apakah sudah siap langkah-langkahnya? Sudah? Ayo 4 menit lagi. Yang itu, yang sebekal yang kalian butuh yang sehari-hari saja supaya gampang diingat. Saya buat mie goreng itu bagaimana lebih langkah-langkah. Sudah? Sudah? Sudah. Oke, kelompok 2 sudah selesai, kelompok 1? Selesai. Oke. Mantap. Sudah bisa maju di depan untuk presentasi? Ya. Siap? Siap. Mulai dari kelompok apa dulu? Dari satu aja dulu. Oke, silakan kelompok 1 maju. Salam. Kami dari kelompok berapa?
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dan kami akan membacakan Hasil diskusi hasil kami diskusi kami mengenai apa? mengenai Ya, langkah-langkah cara menyiapkan bekal ke sekolah. ya, langkah-langkah cara menyiapkan bekal untuk ke sekolah. Silakan dari kelompok 1. Kelompok lain silakan dipahami ya, diperhatikan. Kalau ada yang menanggapi silakan, ada yang menambahkan silakan. Oke, silakan kelompok 1. Langkah pertama, kita harus menyiapkan alat masak dan menyiapkan bahan. Bahannya adalah mie goreng dan telur. Oke. Berikut langkah kedua, bisa dibacakan Najwa? Langkah kedua. Langkah kedua, mengambil piring dan sendok. Oke, langkah ketiga, Bilkis. Langkah ketiga, menyiapkan panas dan kompor. Oke, baru langkah ke berikut. merebus mie dan menggoreng telur. Oke, silakan Arul lanjutkan sampai terakhir. Lalu menyiapkan tempat bekal. Setelah mie dan telur matang, kita taruh ke piring. Ya. Lalu kita menaruh bumbu dan mencampurnya. Lalu kita taruh ke tempat bekal dan ditaruh di dalam tas. Disajikan di tempat bekal dan ditaruh di dalam tas untuk dibawa Ke sekolah. sekolah. Ada tanggapan dari kelompok lain? Ya. Ada tambahan? Ya. Sudah pas? Pas. Sudah betul langkah-langkahnya itu? Betul. Apakah ada yang terlewati? Tidak. Betul. Betul. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya. Sangat bagus ya. Ya. Langkah-langkahnya tuh sangat bagus. Langkah-langkah dari kelompok 1 itu sudah lumayan detail ya. Sudah Ya. sangat bagus juga untuk memecahkan dari masalah yang besar menjadi masalah yang Kecil. kecil. Mudah. Berarti tandanya sudah Bagus. mengerti dengan apa berpikir komputasional di Posisi. komposisi. Tepuk tangan lagi untuk kelompok 1. Silahkan kelompok 2, silahkan maju. Ya. Kelompok wedok. Wah, telur ini kita mau baca. Kamu tepat dan tetamento. Assalamualaikum. Kelompok 1. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil Diskusi kami. diskusi kami. Silakan Fatir. Mengenai apa dulu ini? Diskusi mengenai apa dulu? Membuat langkah-langkah membersihkan kamar tidur. Nah, membuat langkah-langkah bagaimana cara membersihkan Kamar tidur. Yang kelompok 1 silahkan diamati apa saja yang ada kurangnya atau akan menambahkan silahkan. Oke, kelompok 2 silahkan. Langkah pertama, merapikan barang-barang. Nah, yang pertama merapikan barang-barang dulu, baru Langkah kedua, membersihkan debu dari permukaan dan furnitur. oke, bagus. Yang ketiga Langkah ketiga, mengganti spray. mengganti spray, bagus. Baru Langkah keempat, membersihkan lantai. bersihkan lantai, yang menyapu dan apa itu? Membersihkan lantai, mengepel dan menyapu. Nah, berikut Langkah berikut apa? keberapa ya? Langkah keberapa? Langkah kelima, merapikan kembali barang-barang. Nah, merapikan kembali barang-barang. Baru selanjutnya
ada di kamar toh. Iya, jangan lupa dibuang. Berikut. Selesai. Selesai. Sampai di situ. Sampai di situ. Iya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Bagus sekali langkah-langkah yang sudah dibuat, yaitu apa? Urutan langkah-langkah apa di situ? Cara Membersihkan kamar tidur. Cara membersihkan kamar tidur. Apakah kelompok 1 ada tambahan atau ingin menyanggah atau apa? Ada pendapat? Tidak ada? Najwa, Bilkis, Arul, Fakri. Sudah pas? Sudah pas banget. Iya, sudah pas banget. Sudah sangat bagus untuk membuat langkah-langkah menjadi bagian-bagian yang kecil. Terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Oke, silakan duduk. Oke, sudah bagus sekali. Ini kelompok. Nah, berikut kita masuk di sumatif, ya, penilaian sumatif atau penilaian berindividu. Ada membawa handphone semua? Ada. Silakan dibuka handphone adik masing-masing. Yang tidak membawa nanti akan ada kertas ya, nanti kertas ditulis di kertas. Oke, silakan dibuka handphone adik masing-masing. Terus kamera, ada kamera di situ. Ada kamera apa ini? Ada? Sudah? Itu. Mana sudah? Sudah? Sudah Bilkis? Mana? Buka bugel, buka bugel. Buka bugel. Iya, kamera ini. Kamera itu. Mana sudah Fadil? Ada? Kamera. Sudah? Mulai. Nah, di sini ada barcode. Di Google sebutok. Silakan di scan barcode-nya. Satu-satu lah, satu-satu. Atau nambah juga di sini bisa, tapi belum bisa. Iya. Ibu boleh sama gabung. Ada? Ibu boleh mau gabung. Ada tadi? Ayo kita join. Juara terakhir. Udah? Wih, foto sini saja. Ibu boleh gabung. Oke, masuk tulis nama ada itu. Oh, ini sudah kode ibu. Ini sudah kode ibu. Yang lain sudah? Sudah, mulai saya ibu. Oke, tunggu ah. Jangan korek-korek itu kalau yang sudah. Jangan korek-korek kalau yang sudah. Baru tunggu ah. Kak, supaya tidak mudah kembali. Ibu santai selanjutnya. Ayo, baru 5 orang yang masuk. Dari total 8 dari total. Ibu, Bilkis. Iya, tunggu sabar. Rina Jua, Muhammad Fakir, Bilkis, Nazrul Astami, Hasan, Wi Ibu, kalau yang tidak bisa scan, masukkan saja kode apa? Kode 099512. 1, 2. Kalau tidak bisa pakai barcode, silakan pakai kode 099512. Sudah? Tidak usah ayo, baru 5 orang ini, lagi 3 orang. Oh, lagi 1 orang. Nanti yang tidak bawa handphone perhatikan ya, barang misalnya ada tugas, ada dapat itu kertas, nanti kalian kasih kertas. Sudah? Lagi 1 orang ya?
lihat biar korek-korek. Kamu di sana. Oh, maksudnya Dang tidak mau kasih ini. Sudah? Habis mau masuk? Sudah, Bu. Sudah? Oke, sudah. So, bisa mulai? Oke, perhatikan semua soal yang ada di HP kalian masing-masing. Waktu menjawab soal dalam satu soal itu ada 30 detik. Bagi yang menjawab benar akan mendapatkan 20 poin untuk satu soal. Mengerti? Mengerti. Silakan dikerjakan. Mulai, Ibu. Tunggu. Mulai dulu di sini. Tunggu, sabar. Oke, 3, 2, 1. Yes. Aman. Yes, benar. Salah. Astaga. Ya, di situ ada tampilan kalian. Kalau yang baik jawab cepat juga mau naik DPI. Berdua kesalahan kita. Kita soal baik-baik. Dalam kegiatan membersihkan kamar selengkap pertama. Ya, yang sesuai pertama. Tunggu dulu yang lain ya. Ayo, sudah? Oh, harus Dibaca baik-baik soalnya. harus dipintar lewat. Kalau tidak ada yang salah. Dan tapi psikolog. Di peringkat 4 Ayo, sudah berapa yang belum? Ini dong, Hafiz Barnolo. Sudah ini? Sudah semua? Ya. Oke, Ibu akhiri. Ya? Ibu apa ini, Ibu? Siapa yang juara 1? Aduh. Aru juara 2, Bilkis dan juara 3, Fatih. Tepuk tangan dulu. Yang lain nanti akan ada susulan, oke? Jadi jangan berkecil hati, nanti nilai yang masih kurang nanti akan ada susulan, ya? Dia satu. Enak. Kita bilang, kalau kita bilang Jadi mari kita bahas sama-sama ya soal tadi. Dekomposisi dalam berpikir komputasional berarti apa? memecah masalah besar menjadi bagian kecil. Memecah masalah besar menjadi bagian-bagian terkecil. Oke, itu. Ada 4 pemain yang menjawab itu. Berikut contoh kegiatan yang menggunakan dekomposisi. Menyusun Apa? langkah-langkah. Di sini ada 5 orang yang menjawab menyusun langkah-langkah untuk membuat jus buah. Berikut, mengapa dekomposisi penting dilakukan? Ada 4 yang menjawab. Di sini apa jawabannya? Agar masalah menjadi lebih mudah. Agar masalah menjadi lebih mudah dan mudah diselesaikan. Berikut, dalam kegiatan membersihkan kamar, langkah pertama yang paling tepat apa? Tempat tidur. Ya, pertama merapikan dulu tempat Tidur. tidur. Ya, berikut. Ini, soal yang terakhir. Berikut yang bukan, ini ya, ada cetak tebalnya. Yang bukan termasuk langkah dekomposisi. Nah, di sini ada yang menjawab. Di sini menentukan bagian-bagian dari masalah. Itu kan masih termasuk bagian dari dekomposisi. Ya. Baru yang kedua, mengurutkan langkah-langkah penyelesaian itu masih termasuk dekomposisi. Yang ketiga, membayangkan hasil karyanya. Apakah itu termasuk? Termasuk tidak? Tidak. Kan dia tanya sini bukan. Ini garis tebalnya bukan. Berikut memecahkan masalah menjadi bagian kecil. Apakah itu termasuk dekomposisi? Masuk. Masuk. Tepuk tangan sekali lagi untuk yang sudah menjawab benar semua. Yang lain nanti akan ada refleksi. Bagaimana perasaan adik-adik saat memecahkan masalah besar
menjadi masalah kecil? Senang. Senang? Senang? Bahagia. Bahagia, apa lagi? Bangga. Bangga kata. Apa lagi? Ya, karena apa yang kita tidak tahu menjadi tahu kan? Menjadi yang awalnya kita anggap sulit menjadi mudah. Oke. Nah, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Tidak. Ada yang bisa menyimpulkan? Angkat tangan. Ada yang bisa menyimpulkan? Menyimpulkan apa itu? Ya, menyimpulkan itu yaitu ada merangkum semua materi yang sudah kita pelajari hari ini. Kesimpulannya yang sudah kita pelajari hari ini. Saya Ya, silakan Karul. berpikir komputasional terdiri dari 4 dasar yaitu recomposition, Ya. recognition, Ya. abstraction, algorithmic thinking. Oke, 4 ya dan 4C. Ya, Baru komposisi adalah langkah pertama untuk berpikir sistematis dan menyelesaikan masalah dengan mudah. Dengan melakukan dekomposisi dapat memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Iya, tepuk tangan dulu untuk Karul. Sudah bisa memecahkan masalah yang besar menjadi bagian-bagian yang kecil. Jadi berpikir komputasional ini terbagi dari 4 dasar. Yang pertama yaitu apa dulu? Decomposition atau dekomposisi. Yang berikut adalah pengenalan pola. Yang berikut adalah abstraksi dan yang terakhir adalah Algoritma. berpikir algoritmik. Dan dekomposisi inilah merupakan langkah pertama untuk berpikir apa? Sistematis dan menyelesaikan masalah dengan mudah. Dan dengan melakukan dekomposisi dapat memecahkan masalah yang besar menjadi Masalah yang kecil. Ya, bagian-bagian yang kecil. Sudah paham semua? Paham. Yang terakhir, Terima kasih. mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang sudah sangat bagus, sudah sangat hebat dalam belajar apa? Coding. Sudah mengerti kan apa itu dekomposisi? Ya. Jadi sampai di rumah ini, kita kan lomba baking sarapan besok. Langkah-langkah apa yang harus kita buat dulu untuk pertama itu apa dulu yang harus kita siapkan? Ya? Jadi saya tahu. Jadi kalian itu ada di rumah itu mau tidur itu juga ada langkah-langkah untuk mau tidur. Mau bangun kamar juga itu ada langkah-langkah. Ya. Jadi apa yang sudah aktivitas yang sudah kita buat di rumah itu ada berkaitan dengan dekomposisi. Ya, memecahkan masalah menjadi bagian-bagian yang Terkecil. Terkecil. Oke. Jadi, Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih adik-adik yang sudah sangat hebat untuk dapat berpartisipasi dalam mata pelajaran Ibu yaitu coding dan kecerdasan artifisial. Semoga apa yang sudah adik-adik dapatkan bisa bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari.